Lingkungan dan budaya organisasi. Oke, baik. Di sini ada pengertian lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi pada organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengertian budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada budaya organisasi, yang mana budaya organisasi ini sebagai karakteristik pada suatu organisasi untuk kemudian menjadi pedoman bagi organisasi dengan cara yang membedakannya dengan organisasi lain. Budaya organisasi sendiri berfungsi sebagai norma perilaku serta nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh setiap anggota organisasi dan yang digunakan sebagai dasar tata tertib organisasi. Dan juga melibatkan sekumpulan pengalaman, harapan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang kemudian tercermin dalam perilaku anggota, filosofi, pengamalan, pekerjaan internal, interaksi dengan lingkungan luar organisasi, hingga harapan-harapannya untuk masa depan. Oke, slide selanjutnya di sini ada fungsi budaya organisasi dan karakteristik budaya organisasi. Untuk fungsi budaya organisasi ada 6 ya. Yang pertama ini meningkatkan rasa kepemilikan, 2 alat untuk mengorganisir, 3 meningkatkan kekuatan organisasi, 4 mengontrol perilaku, 5 mendorong kinerja anggota, dan yang keenam menentukan tujuan organisasi. Lalu untuk karakteristiknya yaitu ada 7. Yang pertama inovasi dan keberanian mengambil resiko, 2 perhatian terhadap detail, 3 orientasi hasil, 4 orientasi orang, 5 orientasi tim, 6 agresivitas, dan yang ketujuh stabilitas. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Lalu ada juga budaya organisasi yang lemah, yaitu jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pimpinan. Selanjutnya ada contoh budaya organisasi. Pertama ada kerapian administrasi, yaitu untuk memperlancar kinerja perusahaan, khususnya terkait dengan surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, daftar barang masuk atau keluar, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada kedisiplinan, misalnya disiplin tidak terlambat datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan sebagainya. Yang ketiga ada inovasi, yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada pembagian wewenang yang jelas. Ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, memiliki identitas yang jelas. Lalu, status karyawan dalam perusahaan yang jelas. Memiliki visi dan misi yang jelas. Manajemen bersifat terbuka. Memiliki aktivitas organisasi yang terarah. Dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Nah, itu untuk ciri-ciri budaya organisasi. Selanjutnya di sini ada lingkungan organisasi internal. Yang pertama ada pemilik. Adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Lalu yang kedua ada tim manajemen, adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga ada para anggota atau pekerja, adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan
dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi. Yang keempat ada lingkungan fisik, adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi perusahaan. Selanjutnya di sini ada lingkungan organisasi eksternal atau yang berasal dari luar ya. Yang pertama ada pelanggan. Adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atau barang, jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Lalu ada pesaing, adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Yang ketiga ada pemasok, adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi yang melakukan kegiatan produksi barang, jadi dari berbagai jenis bahan baku. Selanjutnya ada faktor lingkungan eksternal. Di sini yang pertama ada regulator, adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang seimbang dan aman baik semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Yang kedua ada partner strategis, adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat atau bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor lingkungan, internal dan eksternal. Untuk internalnya itu ada 5. Yang pertama, faktor pemasaran dan distribusi. 2. Faktor penelitian dan pengembangan. 3. Faktor manajemen produksi dan operasi. 4. Faktor sumber daya manusia. Dan yang kelima, faktor keuangan dan akuntansi. Lalu untuk faktor lingkungan eksternalnya yaitu terdiri dari eksternal mikro dan makro ya. Lalu yang kedua, lingkungan eksternal mikro terdiri dari unsur-unsur yang berpengaruh langsung pada aktivitas organisasi seperti kompetitor dan langganan. Baik, untuk kesimpulannya dari materi kali ini yaitu kedua elemen ini saling mempengaruhi. Lingkungan yang dinamis dapat mendorong perubahan dalam budaya organisasi, sementara budaya yang kuat dapat membantu organisasi beradaptasi dengan lebih efektif terhadap tantangan lingkungan. Oleh karena itu, organisasi perlu menjaga keseimbangan antara merespons perubahan lingkungan dengan mempertahankan budaya yang mendukung tujuan dan nilai organisasi. Jadi, untuk secara keseluruhannya, lingkungan dan budaya organisasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi, dan keduanya itu harus dikelola dengan bijak agar tetap relevan, kompetitif, dan mampu mencapai tujuan jangka panjang.